Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Prinugraha dari SMKN 24 jurusan PPL 1. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang sistem komputer. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, di sini apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah satu, pengertian dari sistem komputer, terus yang kedua ada tujuan pembelajaran, dan yang ketiga elemen sistem komputer. Oke, pengertian dari sistem komputer. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Secara bahasa komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Dan ada dua pendapat dari pengertian komputer ini. Yang pertama yang di atas, yang kedua, pengertian komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi baik berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Oke, kita lanjut ke elemen komputer. Di sini elemen komputer ada 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang akan saya jelaskan, hardware adalah perangkat keras atau komponen fisik yang terlihat dan dapat disentuh dan memiliki bentuk yang membedakan data yang beroperasi dan yang ada dalamnya. Dalam konteks perangkat teknologi modern, perangkat keras seringkali terintegrasi dengan perangkat lunak. Di sini maksudnya dari hardware adalah komponen yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Contohnya seperti keyboard yang dapat dilihat monitor. Kita juga dapat melihat keyboard, dapat melihat mouse, dapat menggunakan mouse, dapat menyentuh komponen-komponen. Contohnya ada motherboard, CPU, monitor, keyboard, RAM, mouse, hard disk, dan prosesor. Yang perangkat keras ini terintegrasi dengan perangkat lunak. Jadi perangkat keras yang ada di bawah seperti motherboard itu sudah terintegrasi dengan perangkat lunak gitu. Keyboard juga, monitor, mouse juga terintegrasi dengan perangkat lunak gitu. Yang kedua ada software. Software adalah kumpulan instruksi, kode, atau program yang dibuat untuk membantu pengguna agar bisa berinteraksi dengan komputer serta menjalankan tugas-tugas tertentu. Sederhananya, software membantu komputer bagaimana cara mereka berfungsi. Maka dari itu, tanpa software komputer tidak akan berfungsi dan melakukan apapun. Oke, jadi di sini ada software. Software itu adalah instruksi kode gitu. Bisa kita lihat di gambar sebelah kanan itu ada kode biner ya, kode biner yang 0101. Kode ini yang menjadikan komputer berfungsi menjalankan tugas-tugas sesuai dengan kodenya gitu. Untuk software sendiri ada beberapa jenis bahasa coding atau kode. Yang paling terkenal itu JavaScript sama Python. Jenis-jenis software berdasarkan distribusinya adalah ada adware, ada firmware, ada malware, open source, shareware, dan spyware. Yang akan saya jelaskan jenis-jenisnya ada beberapa, mungkin ada 4 buah, yaitu adware, firmware, malware, dan spyware. Oke, di sini macam-macam software. Yang pertama saya akan menjelaskan adware. Adware adalah perangkat lunak yang beriklan. Perangkat lunak yang menghasilkan pendapatan bagi pengembangnya dengan secara otomatis, menghasilkan iklan daring di antarmuka pengguna perangkat lunak atau pada layar yang disajikan kepada pengguna selama proses pemasaran. Jadi contoh dari adware sendiri itu seperti misalnya kalian nonton YouTube. Di mana sih YouTube mendapatkan penghasilan? YouTube mendapatkan penghasilan dari iklan-iklan yang mereka tayangkan atau orang-orang
yang membeli layanan iklan tersebut gitu. Terus kalau misalnya kalian nge-search apapun di Google, kadang kan di websitenya itu ada iklan gitu. Nah, iklan ini adalah adware gitu. Jadi iklan ini sudah di-coding dan dikembangkan oleh pengembangnya supaya dapat menghasilkan uang gitu. Nah, yang kedua ada firmware. Nah, firmware ini adalah sebuah perangkat yang kecil yang berada dalam perangkat lunak gitu. Dia berguna untuk membantu perangkat keras bergerak sesuai fungsinya. Jadi firmware ini sangat penting bagi hardware ya, berhubungan lah. Firmware ini adalah suatu software yang menggerakkan CPU. Contohnya saya mengambil contoh CPU. CPU ini digerakkan oleh firmware gitu. Jadi dia bergerak sebagaimana mestinya dan sebagaimana mau dari developernya. Contohnya CPU di lock dengan kecepatan 2 GHz atau 2 GHz. Sebagai misalnya ada memori atau RAM, random access memory. Random access memory ini sendiri bisa disesuaikan oleh pengembangnya, yaitu contohnya 3200 MHz atau 3200 MHz gitu. Jadi firmware ini adalah software yang menjalankan perangkat-perangkat keras. Yang ketiga ada malware. Malware sendiri adalah perangkat lunak yang bekerja dengan memasuki komputer tanpa perizinan serta dapat menyebabkan kerusakan pada sistem, server, dan jaringan komputer. Malware sendiri adalah sejenis virus ya, sejenis virus yang dapat merusak sistem pada komputer. Jadi sistem pada komputer ini dapat diretas oleh malware. Jadi, kalau misalnya kita menyimpan atau menginstal malware di komputer kita, dari pengembang atau pembuat malware ini sendiri bisa mengakses komputer kita gitu. Contohnya jika kita mendapati kita menginstal sesuatu secara ilegal atau crack gitu ya, itu biasanya ada beberapa orang yang menyelipkan ada beberapa orang yang menyelipkan virus atau malware gitu. Nah, jadi malware ini akan mengambil data-data dan bisa juga mengunci data, dan untuk mendapatkan data itu kembali kita harus membayar sejumlah uang kepada pengembangnya gitu. Jadi ini salah satu kejahatan cyber. Yang keempat ada spyware. Spyware adalah salah satu ancaman paling umum bagi pengguna internet. Setelah diinstal, ia akan memantau aktivitas internet, melacak kredensial login, dan memata-matai informasi sensitif. Jadi spyware ini hampir mirip dengan malware, tapi bedanya dia tidak bisa mengakses data dari komputer. Dia tidak bisa mengakses sistem-sistem pada komputer. Seperti contohnya dari spyware ini, dia akan memantau aktivitas dari internet. Jadi dia bisa memantau kita di internet tuh ngapain aja gitu. Biasanya spyware ini digunakan oleh para pengembang dari internet. Jadi misalnya kalian menggunakan IndiHome dari Telkomsel, mereka bisa memantau aktivitas kalian di internet karena kalian menggunakan provider mereka gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan Biznet gitu, kalian akan dipantau oleh Biznet sendiri gitu. Dan kalau kalian menggunakan wifi dari luar, dari itu ya, kalian tuh nggak tahu itu wifi dari provider mana, kalian hanya memakai wifi dari wifi gratisan lah gitu. Pengguna atau pemilik provider itu, atau ya pengembang dari provider itu akan bisa memantau aktivitas kalian karena IP address dan
sistem-sistem dari internet kalian itu sudah terbaca oleh sinyal mereka gitu. Spyware ini juga salah satu kejahatan dari cyber ya, karena spyware ini jika disalahgunakan dia bisa memata-matai informasi sensitif gitu. Spyware ini juga bisa digabungkan dengan malware. Jadi malware akan mengakses kamera dan memata-matai kamera kalian. Kamera kalian tuh bisa aja nyala padahal kalian nggak buka, dan memata-matai informasi sensitif. Maksudnya itu kayak mungkin password dari akun Gmail kalian, Instagram, dan lain-lain. Oke, yang terakhir kita akan membahas soal brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer gitu. Brainware sendiri juga termasuk kepada programmer, netter, atau sebutan orang yang melakukan surfing di internet, dan serta orang yang menggunakan perangkat komputer gitu. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem dalam perangkat komputer. Jadi kita sendiri atau kalian yang sedang menonton video ini juga termasuk dari brainware atau orang yang mengoperasikan perangkat komputer. Komputer nggak hanya CPU atau laptop ya, tapi komputer juga termasuk ke HP atau yang kalian gunakan sekarang gitu buat menonton video ini. Atau kalian yang menggunakan laptop, tablet, dan segala teknologi yang ada gitu, yang sekarang kalian gunakan, yang termasuk terhadap sistem komputer. Kalian itu sekarang sebagai brainware. Dan saya juga sendiri sekarang sedang menggunakan laptop untuk presentasi. Saya termasuk dalam brainware gitu. Dan orang-orang seperti programmer seperti saya nantinya akan menjadi seperti saya nantinya akan menjadi seorang programmer. Saya adalah brainware dari komputer gitu. Ya, oke, mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan atau saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.